Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Perang Uhud, di tengah pasukan Muslim ada seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan. Kusman namanya. Pada awalnya ia tidak mau ikut bersama rombongan pasukan Muslim karena sakit hati atas ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah ahli neraka. Karena itulah ia diam saja di rumah saat kaum Muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum Muslim, beberapa perempuan Bani Zafar menemuinya lalu mencela dan mengecamnya. "Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan kau diam saja di rumahmu? Apakah kau tidak malu? Mestinya kau merasa malu berdiam diri di rumah seperti perempuan." Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih, ia pergi menghindari mereka. Namun, para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh, kau seperti perempuan, kaummu keluar untuk berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah." Karena terus-terusan dikecam dan dikatai perempuan, harga diri Kusman terbangkitkan, disertai rasa marah karena para perempuan itu terus mengejarnya. Ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi membawa pedang, tombak dan perisainya. Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim. Ia tiba di perkemahan kaum Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan barisan. Kusman berjalan dari barisan yang paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara barisan Muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia hunus pedangnya lalu mengayunkannya menyerang musuh dengan ganas. Kaum Muslim yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Kusman dalam berperang benar-benar membuat takjub sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan sebagai ahli neraka. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum Muslim. Saat panji dipegang oleh Abu Said, sapetik terbalik D. Ibn Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Masafi Ibn Abi Talah. Namun lagi-lagi ia menjadi sasaran empuk pasukan Muslim. Tombak yang dilemparkan oleh Ashim ibn Sabit ibn Abi al-Aflah itu melukai tubuh Masafi hingga ia berjalan terhuyung-huyung sambil tetap memegang panji. Karena Masafi tak lagi sanggup berdiri, panji Quraisy dibawa oleh saudaranya, yaitu Al-Harits ibn Talhah. Namun lagi-lagi Ashim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Panji kaum musyrik kemudian dibawa oleh saudaranya Masafi dan Al-Harits yaitu Kilab ibn Talhah yang akhirnya tewas dibunuh oleh Kusman. Ketika itulah kaum Muslim semakin merasa takjub. Mereka memuji-muji Kusman sambil bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah orang seperti ini menjadi ahli neraka? Syurai ibn Qanit mengambil dan membawa panji kaum musyrik lalu bergerak cepat menuju barisan kaum Muslim. Hanya untuk menyongsong kematiannya, ia mati terbunuh ditebas pedang seorang Muslim. Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Sawab, budak milik keluarga Abdudar. Kusman menghadang dan menyergapnya lalu membabat tangan kanannya. Sawab memegang panji dengan tangan kirinya. Kusman terus mendesak, lalu membabat tangan kirinya hingga Sawab memeluk panji Quraisy itu dengan kedua pangkal lengannya dan melindunginya dengan punggungnya. Sawab berteriak, "Wahai Bani Abdudar, apakah kalian akan menyerah?" Kusman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Sawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya berkelebat cepat menebas tubuh Sawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Talhah yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik. Kusman terus berperang mengayunkan pedangnya membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapinya. Di telinganya masih terngiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya. "Kau tak ubahnya, perempuan. Kaummu pergi berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah." Darahnya bergolak panas ketika mendengar ucapan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang,
Ia lelaki sejati, lelaki pemberani dan juga petarung yang tangguh. Tak seorang pun boleh menyebutnya perempuan, dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak Quraisy yang tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan musyrik dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Suara kaum perempuan di kampungnya itu terus terngiang seakan-akan tak pernah lenyap dari gendang telinganya. Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya. Ketika kaum muslim merasa kemenangan telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang. Sementara Kusman masih terus menyerang orang Quraisy. Pedang Kusman patah setelah berperang cukup lama sehingga ia berteriak, "Kematian lebih baik daripada kabur meninggalkan medan perang. Hai orang Aus, bertarunglah kalian sampai mati dan lakukan seperti yang aku lakukan." Kemudian ia berlari cepat menyerbu barisan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata, "Ia pasti terbunuh." Namun tidak lama kemudian ia terlihat keluar lagi dari barisan musyrik dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Lalu ia kembali lompat dan berlari menyerbu barisan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya kembali berkata, "Ia pasti terbunuh kali ini." Tetapi tak lama kemudian ia muncul lagi dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Tidak lama berselang, Petik terbalik Abe Ibnu Malik yang mendapatkan luka cukup serius ketika pasukan Quraisy menyerang balik, melihat Kusman keluar lagi dari barisan orang musyrik lalu lompat menghadang Khalid al-Alam al-Ukaili. Keduanya bertarung dan Kusman masih terlalu tangguh bagi Khalid. Tidak butuh waktu lama, Kusman menebaskan pedangnya membabat leher Khalid hingga ia jatuh terkapar. Sebelum Kusman membunuhnya, Khalid al-Alam al-Ukaili menyerang kaum muslim sambil berteriak, "Kumpulkan mereka sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembalaan." Khalid al-Alam al-Ukaili yang mengenakan baju zirah dan helm perang, ia berteriak lagi, "Wahai Quraisy, jangan membunuh Muhammad, tangkap dan tawanlah dia hingga kita mengetahui apa yang bisa ia lakukan." Setelah membunuh Khalid al-Alam al-Ukaili, Kusman mengambil pedangnya lalu beranjak pergi. Lalu ia melihat seorang penunggang kuda Quraisy yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua matanya. Kusman loncat menyerang dan menyabetkan pedangnya hingga penunggang kuda itu jatuh tersungkur. Ternyata orang itu adalah Al-Walid ibn Al-As ibn Hisham al-Mahzumi. Saat pasukan muslim mulai merapikan lagi barisannya setelah dilanda kepanikan akibat serangan balik Quraisy yang menghancurkan mereka, Kusman masih bertarung, mengayunkan pedangnya ke setiap musuh. Hingga saat itu ia telah membunuh 7 orang Quraisy dan ia sendiri mendapatkan cukup banyak luka. Ketika pasukan muslim mulai merapikan barisan, Kusman bertemu dengan Qatadah ibnu al-Nu'man yang menyapanya dan berkata, "Hai Abu al-Gaidak." Kusman berkata, "Ya, ini aku." Qatadah ibnu al-Nu'man berkata, "Kuucapkan selamat kepadamu karena kau mendapatkan kesyahidan." Kusman berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama. Aku berperang semata-mata demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya." Suara Kusman terdengar lemah dan terbata-bata. Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah hingga wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin lemah. Wajahnya meringis menahan rasa sakit yang hebat. Akhirnya, karena merasa tak tahan lagi, Kusman mengambil sebatang anak panah lalu menusuk dadanya sendiri dengan anak panah itu. Ia pun mati karena bunuh diri. Jadi, benarlah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang Kusman bahwa ia adalah ahli neraka. Sumber buku Perang Uhud, Kisah Pertempuran Syarat Pelajaran Hidup yang Tak Terlupakan. Karya penulis Abdul Hamid Jaudah As-Sahar. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menonton video dan mendukung channel ini. Semoga cerita dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.